kata-kata S, bacanya sebenarnya S adalah himpunan X di mana X lebih kecil 13, X bilangan cacah. Tadi benar. Jadi membuatnya selalu tulisnya harus huruf besar ya. S, kalau saya sebutin S sama dengan tulisannya. S-nya harus huruf besar. Kemudian adalah itu sama dengan. Himpunan itu tulis kurung perawal. Selalu begitu. S sama dengan himpunan. Lalu di situ terbaca. Bacalah dari paling belakang. Bilangan cacah. Cacah itu berarti 0, 1, 2, 3, 4. Mulai dari 0 sampai tak hingga. Terus ada batasan. Kurang dari 13. Ya, berarti 0 sampai 13. Intinya gitu. Kata-kata itu adalah bilangan cacah 0 sampai 13. Kalau disebutkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kenapa 13 tidak ikut? Karena pas batas. Dia tidak lebih kecil sama dengan, tapi cuma lebih kecil. Nah, dipisahkan oleh tanda koma. Wajibnya begitu. S adalah himpunan ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian waktu menyebutkan ABC, tadi kata-kata A adalah X. A adalah himpunan X, di mana X bilangan kelipatan 2. Hanya ditulis bilangan kelipatan 2, tapi kan A, B, dan C itu anaknya S. Atau di dalam semesta S. Maka walaupun cuma dibilang bilangan kelipatan 2, ya maksimal 12. Maka 2, 4, 6, 8, 10, 12. Itu kata-kata bilangan kelipatan 2. 0 termasuk apa tidak? Siapa yang tahu? Enggak. 0 bilangan kelipatan 2 enggak? Enggak. A sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kurung tutup. Selalu begitu. Kemudian B. Kata-kata bacanya yang B adalah himpunan X di mana X lebih kecil sama 6. X bilangan cacah. Artinya apa? Cacah di bawah 7 atau cacah sampai dengan 6. Apa cacah sampai dengan 6? B adalah himpunan. Kalau gini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Terakhir, C. C, bacanya lagi. C adalah himpunan X, di mana X bilangan kelipatan 3. C. Himpunan kelipatan 3. Kelipatan 3. 3, 6, 9, 12. Sebenarnya mau nulis 15. Tapi 15 kurang dari, lebih dari semesta. Udah, hanya segini. Di akhir itu kurung tutup. Segitu dulu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, bagus. Sudah paham? juga ngomong, Pak. Ya. Sekarang, logikanya ini, kalau semestanya kotak, A, B, dan C lingkaran, berarti kan ada 3 lingkaran. Bisa lingkarannya pisah-pisah, bisa lingkarannya kayak logo Kijang itu, bisa masuk
ke lingkaran yang lain, macam-macam tergantung. Jadi yang dilakukan pertama adalah, adakah yang dimiliki A, B, dan C, ketiga-tiganya di situ? Ada nggak yang milik bertiga? Ada. A, B, C. Angka berapa itu? 6. Angka 6. Angka 6 ada. Angka 6 di sini ada. Kayaknya itu doang aja. Pak, Kak, maksudnya Pak. Oke. Gimana cara bikin warna? Itu potong lagi. A, B. Masa capek-capek nulis, potong begitu saja. Tadi belum save lagi. Oke. Intinya, jadi puji Tuhan, haleluya. Potong. Nah, ya udah nggak apa. Karena 6-6-nya tadi di A ada, di B ada, di C ada, maka berarti lingkarannya itu bertabrakan seperti kijang, maksudnya merek kijang di tengah-tengah. Ada 1, 2, 3. Yang ketiganya bebas sini. Sebenarnya gini, terus di sini ada 6 di tengah-tengah ya. Karena tadi dikatakan ada 6-nya di sini, maka di sini ada titik 6. Nah, ini aja yang kita taruh 6-nya aja dulu. Nah, kemudian di sini ada semesta. Lalu tuliskan S-nya di pojok. Nah, ini diagram pertama. Kalau disuruh menyebutkan, nanti sebutkan ya, misalnya A irisan B. Kata-kata A irisan B. A irisan B. Ini, A irisan B. Kalau dari soal ini, tentukan hasil operasi berikut dan buatlah. Aku tahu A irisan B itu apa. Aku juga tahu, ya ini toh. Iya. A irisan B itu 2, 4, dan 6. Nah, 2, gitu. 4, dan 6. Jangan ganggu presentasi Bapak. Oke. Jadi misalnya ini, kita namakan dulu, ini misalnya ABC-nya kita tulis dulu. Ini A, ini tadi B, ini tadi C. Kita namakan begitu ya. Nah, angka-angka yang kebetulan tadi kehapus ya, tapi Kimi tadi benar, jadi A irisan B, nomor yang pertama dulu. A irisan B, berarti ada di A dan sekaligus ada di B. Pak Edi nggak usah nyebutkan angkanya, tetapi mau menyebut ini warnanya aja. Jadi nanti di daerah inilah angka yang memenuhi syarat. Angka berapa tadi Kimi? Di situ? 2, 4, dan 6. 2, 4, dan 6. Oke. 2 dan 4-nya ada di bagian atas, 6-nya ada di bagian bawahnya. Karena 6 itu sebenarnya bukan hanya A dan B, tapi sebenarnya sekaligus C. Tetapi karena soalnya hanya A irisan B, C-nya dicuekin saja. Oke, benar. Nanti jawaban terakhirnya itu
A irisan B adalah himpunan 2, 4, 6. Gambarnya ini. Ya, Pak, saya udah ketemu jawaban nomor 5. bagus. Yaudah, nanti nomor 5 ya. Yep, it's basically the same thing as number 20 in the itu sama kayak nomor 20. Well, ya tapi saya pakai caranya yang lebih kompleks. Aku nggak tahu cara nulisnya di font, nulis caranya. Saya cuma gituin dia di ini. Pakai pemisalan X bukan? And it is complicated as heck. Bukan dimisalkan. And it is complicated. Ya, saya pakai ABC by papi. Oke. Nanti dibahas. Baik. Ini nomor A, jawabannya adalah gambarnya begini, nanti yang diarsir. Kemudian himpunannya adalah himpunan 2, 4, 6. Perlu ditulis, nggak usah saya tulis ya. Kamu yang nulis sendiri. A himpunan 2, 4, 6. Nanti bermasalah lagi. Ya udah saya tulis. Jadi kalau Pak, boleh nggak nanti aku jelasin yang nomor 5? boleh. Ini Because nomor 2 dulu I ya. try to find that aku pas pertama kali digituin kayak gitu, aku coba cari soalnya sama 1 jam. Habis itu aku tanya papi, tadi bingung, habis itu baru ngerti. Ya, harus begitu, berusaha keras begitu ya. Terus sebelum ketemu, never give up. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Itu yang A. Paham ya? Sekarang yang B. Yang B itu A union B komplement. A union B komplement. Ini selain gabungan A dan B, selainnya. Gabungan A dan B. A union B. Maaf ya tulisannya bagus. Komplement. Ya nggak apa-apa. Kalau pembahasannya seperti kemarin, berarti A itu berarti daerah lingkaran A. B berarti daerah lingkaran B semua di dalam B. A union B berarti yang ada di dalam kedua lingkaran AB. Atau kalau diarsir berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, semuanya 8, 10, ini. 12. Ini namanya A union B. Semua yang ada di lingkaran A, semua yang ada di lingkaran B, semua yang ada di keduanya. Itu namanya A union B. Cuma terus ada kurung komplement. Berarti selain yang diarsir itu, berarti jawabannya apa? Itu yang C bawah tuh, bagian C di bawah. Justru ini 7, 9, 11. betul. Ini kan? Nah, Iya. ini berarti jawabannya berarti betul tadi 7 yang di daerah situ itu angkanya 7, 9, 11. Karena yang di luar ini ada angka 7 dan 11, di C-nya ada 9. Pokoknya yang di daerah arsir berarti totalnya 11. 7, 9, 11. Oh, biasa aja tulisnya. Sama dengan himpunan 7, 9, 11. Komanya jelek amat, Pak. Apalah, udah ngerti. 7, 9, 11. Itu nomor B. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang C. Ingat ya, ini kamu harus memperhatikan benar.
nanti kamu menjadikan ini video penjelasan pendek, yang nggak suka video atau kesulitan video karena fasilitas tidak memungkinkan, Pakai kamu bikin presentasi aja, Pak. PowerPoint. Ya, Boleh aku mau bebas. pakai PowerPoint. Boleh, bebas. Nanti dibuat ulang. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Kalau misalnya soalnya kayak Iris B atau A gabung B, Iris B itu harus tulis lingkaran ketiganya, harus tulis lingkaran C nggak, Pak? A, iris B, Itu kan cuma 2 lingkaran doang, berarti kita harus isi lingkaran C atau enggak? kalau cuma urusannya A, iris B, ya lingkarannya hanya A dan B. Kalaupun gambarnya akan dipakai berulang-ulang, walaupun ada gambar lingkaran C itu bayangkan itu nggak ada. Tidak dianggap, C-nya nggak ada. Misalnya ada diagram Venn A, B, C seperti ini. Pertanyaannya, tentukan himpunan B, misalnya begitu. Ya udah, A sama C-nya kamu nggak usah bayangkan ada lingkaran di situ. Hanya nggak dianggap, C-nya nggak usah dianggap. Kalian hanya melihat B-nya, kemudian lingkaran di dalam B, isi angka apa saja. Atau kalau cuma disuruh arsirlah lingkaran dalam B. Ya, Hanya Pak. gitu. Kalau misalnya yang gambar di bentuk diagram Venn itu yang C berarti ikut atau enggak, Pak? Sorry. Idealnya sih nggak ikut. Idealnya nggak ikut. Tapi kalaupun ikut karena gambarnya mau dipakai berulang-ulang, karena itu kan satu soal ya. Soalnya nomor 3 A, B, C, D, E. Untuk A, B, C, D, E. Itu asalkan nanti arsirnya tetap hanya ini, maksudnya A iris B, maksudnya gini, misalnya Pak Edi bikin gambar lagi deh. Maksudmu kan kalau ini A, ini B, harusnya kan arsirnya cukup A iris B, berarti cukup yang diarsir ini. Gitu ya. Tapi kok di soal ini yang diarsir harus ini, ada C-nya gitu. Boleh, kedua-duanya bisa. Toh C-nya juga sini, ikut ya, Pak? C-nya ikut, tetapi kan tidak berpengaruh. Lihat, jangan lihat C-nya, tapi lihat birunya. Blok birunya kan tetap antara A dan B milik berdua. Yang di sini pun antara A dan B milik berdua. C-nya kan nggak dianggap di sini. Jadi boleh. C-nya boleh digambar, boleh tidak. Gitu, Nathan. Yang penting arsirnya sama. Paham? Paham, Pak. Oke. Kembali ke sini Pak, tapi tadi. kan itu lingkarannya cuma 2, Pak. Kenapa yang diambilnya 3? Karena Pak Edi bikin satu gambar untuk mengerjakan semua soal A, B, C, D, E. Maka yang mau saya koreksi adalah arsirnya di sebelah mana saja gitu. Arsirnya benar, maka benar. Begitu. Nomor C. A union B, union C. Itu semua A, B, dan C. Iya, semuanya. Kecuali itu semestanya. A union B, union C. Masih ingat bedanya union sama irisan ya? Kalau irisan itu dan, berarti yang kearsir ketimpa paling banyak.
Kalau union itu Ke semuanya arsir dua-dua. secara Iya, ke gabungan. semuanya. Yang ke arsir 2 ikut, yang ke arsir 1 ikut gitu. Itu kalau union. Maka kalau A union B union C, kalau kita bicara A saja, berarti kan kita ngarsir ini A saja. Ini A saja. Sorry. Kalau A saja itu ini. Kalau A itu ini. Kemudian kalau B saja itu ini. Kalau B berarti tambah ini, satu lingkaran. Misalnya ini B. Apakah A-nya harus dihapus? C-nya harus dihapus? Tidak harus dihapus. A-nya sama C-nya tetap lingkarannya ada. Tapi asalkan yang diarsir B-nya ngeblok, itu benar. Karena AC-nya ada tapi kan kosong, nggak berpengaruh. Kemudian kalau C saja berarti ini. Yang di daerah sini nanti angkanya. Begitu C, berarti itu tambah ini, tambah ini, tambah ini. Itu pengertiannya. Nah sekarang kalau A union B union C. Berarti semua yang tadi kena arsir biru, ya semuanya masuk. Ini kena arsir 3 kali biru ya masuk. Ini kena arsir biru 2 kali ya masuk. Ini kena arsir sekali saja ya masuk. Jadi Mickey Mouse jadinya. A union B union C adalah Mickey Mouse. Paham? Nah, angka yang ada di dalam situ, kalau kalian sudah bikin, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 9, 10, 12. Angka 0 sampai 12, kecuali 7 dan 11. Mengapa 7 dan 11 nggak masuk? Karena 7 dan 11 itu, kalau tadi angkanya ditulis, 7 itu ada di sini, 11 itu ada di sini. Ada di luar dia. Jadi semua semesta kecuali 7, 11. Paham? Soal B. A min B min C. A min B min C. Siapa yang tahu? A dikurangi B A dikurangi min C. B min C itu bagian A yang nggak kena B dan C. A min B min C itu Bisa sama saja. dengan A is B komplement is C komplement. Betul, makasih Chris. Yang lain? Kalau A kan ini. A. Iya. Ini coba seluruh A, semua A kumpul di sini, hanya di sini. Yang B sama C-nya dicuekin. Yang dikurangi deng, dikurangi yang B, silakan mundur. Yang ikut C juga mundur. Nah, berarti dikurangi ini mundur. Tadi dikatakan yang tadinya A silakan semuanya ke lapangan. Semua A berkumpul di lapangan. Terus yang B mundur. Karena dikurangi B. Berarti dikurangi yang B. Lapangannya terlalu rame. Yang B silakan keluar lapangan. Maka yang B keluar lapangan. Gitu. Berarti ini B-nya warnanya nggak bisa dirubah. Aneh ya. Hah? Kok tidak bisa diriin, Pak? Pet. Berarti ya udah. Tadinya A komplit. Kemudian tadinya ini. Dikurangi B.
dikurangi C. Berarti ini. Hanya tersisa adalah yang A saja. A saja. Karena yang ketempelan B sudah mundur, yang ketempelan C sudah mundur. Siapa yang ada di angka A saja, siapa saja itu 8 Dan 10. 10. Jadi tulisnya himpunan 8,10. Di sini sebenarnya ada angka 8, 10. Titik 8, warnanya beda. Titik 10. Oke. Terakhir. B min A iris C. B min A. Ini kalau dikurung ini artinya B sama A dikurangkan dulu nih. Ketemu hasil baru nanti diiris C. B min A iris C. Kalau B dikurangi A akan ketemu B kurangi A. Kita hanya melihat lingkaran B, lingkaran A. B dikurangi A berarti ini. Ini namanya B dikurangi A. Angkanya yang di situ. B kurangi A, kalau dilihat angkanya itu 0135 di situ. Ada angka 0135. Tapi saya nggak bisa lihat angkanya dulu. Terus, arsir ini mau diarsir dengan C. Kalau C doang, kalau kita ngomong C kan berarti ngarsirnya berarti kita ngarsir C. Mengapa dia tidak mau diubah? Loh. Ya, kita nggak usah aneh-aneh hal gitu. C-nya berarti kan lingkaran C. Bayangkan lingkaran C. Nah, kalau lingkaran C itu kita arsir satu lingkaran, bagian mana yang kearsir 2 kali? Ketimpa arsiran C yang barusan dengan ketimpa B yang lama. Itu Hanya yang yang biru, di samping. tapi di lingkaran C kan? Tengah-tengah antara B dan C. Berarti di sini. Maka itulah jawabannya arsir yang terakhir. B min A iris C itu di situ. Angka berapa yang ada dalam situ? 3. Angka 3. Jadi jawabannya himpunan 3. Nah, itu nomor 2. Dua nggak pakai kurung kurawal semua itu salah semua ya Pak? Maksudnya gimana? Nggak pakai Di jawabannya iya. masih saya maklumi. Harusnya saya salahkan, tapi masih saya maklumi karena melihat kepengertiannya. Tapi sebenarnya jawabannya harus ada jawaban himpunan, ada jawaban gambar diagram Venn. Misalnya 2A, itu nanti harus ada jawaban 246, dan sekaligus di sebelahnya ada gambar diagram Venn yang diarsir tengah-tengah AB. Begitu, itu baru nilainya penuh. Pak, nggak Kalaupun apa-apa tidak Pak. ada kurung kurawal, masih saya bolehkan. Pak, nggak apa-apa kan kalau ditulis A, B, C, D, E itu jawabannya apa? Habis itu selanjutnya diagram Venn-nya digambar. Baik. Iya gitu. Baik, yang benar Chris, Aurel, Christian, Nathan, Patricia. Oke. Baik. Sekarang Saya dibalik. juga bener Pak.
Bener. Pak, saya juga bener, Pak. Mana tanganmu nggak ada di Ta- situ? Tadi tadi pengen resen dari tadi resennya turun. Hmm, Iya, kalau kamu ngomong biasanya turun. itu yang Biasanya ada tombol keep waste. resen kok ada bekas paku di tangannya itu siapa itu? Mau presentasi apa mau ngomong? Aku jelasin aja. Jadi kan ini ada di soalnya itu ada 120 orang peneliti satwa dan fauna yang diwawancarai. Jadi jumlah semestanya itu ada 120. 54 orang pernah pergi ke Taman Nasional Komodo. Ini itu bukan ke Taman Nasional Komodo saja, nggak ke itu yang Wawen sama Ujung Kulon. Ada 22 yang ke Wawen sama ada Wim 70 pernah ke Ujung Kulon. Nah, pertama kita harus tulis tuh yang suka ketiganya. Yang pernah pergi ketiganya itu ada 4. Habis itu ada 7 yang belum pernah pergi ke Taman Nasional tersebut. Nah, kita tulis tuh Wawen ada 22 tuh di war. Aku biasanya tulis di war. 70 sama buat Ujung Kulon. 54 ke Taman Nasional Komodo. Kelihatan kan? Belum. Kamu Bukan pakai center. Kayak mau ini deh, kayak mau nelayan mau cari ikan deh. Setengah-setengahnya dulu anggap berapa itu? 4, betul. Terus ada 7. Ada 7. yang lingkaran atas Ya. kanan L. Iya, L itu singkatan Lawrence, K itu Lawrence. singkatan Komodo, U itu singkatan Ujung Kulon. Oke. Nah, jadi kan ada 20 orang pernah pergi ke Taman Nasional Komodo dan Ujung Kulon. Itu di kurang 4, kan ada ketiganya. 20 kurang 4 itu 16. Jadi ada 9 orang pernah pergi ke Taman Nasional Ujung Kulon dan Lawrence. 9 kurang 4. 45. Itu dikurang habis kan 4 hat itu juga termaksud yang mengunjung ke Taman Nasional Komodo sama itu Ujung Kulon dan Ujung Kulon dengan Lawrence. Jadi ini dikurangin. Nah, sekarang kita cari tuh yang Ujung Kulon saja berapa? 16 tambah 24, 20, 20 tambah 5, 25, 70 kurang 25 itu 45. Nah, sekarang ini yang biasa yang aku mulai bingung tuh pas pertama kali, tapi ngajarin. Jadi ini bayangin deh, bagian ini itu A, yang beririsan K dan L itu B, yang L itu C. Ada semesta 120. Belum saya share ya. Kelihatan? Aku nggak ketemu cara lain yang lebih gampang daripada buat saya. Makanya ini kita bikin cara lainnya begini. Sebenarnya nomor 4 itu peralihan ke sana dulu, tapi kamu mau tadi karena gara-gara langsung nomor 5 jadi agak melompat. Tapi nanti setelah kita bahas nomor 4 akan lebih sederhana, nggak apa-apa. Jadi sekarang gini, ada 120 semesta, ada 3 kelompok
orang. Kelompok. Iya. Ya maksudnya ada di dalam 3 kondisi. Ini ya. 120 orang peneliti satwa dan fauna yang diwawancari diperoleh data sebagai berikut. 54 orang pernah ke Taman Nasional. 70 orang pernah ke Taman U. 20 orang pernah ke Taman Nasional L. Nah, berarti kita namakan ini, inisialnya tadi apa? Langsung ini aja deh, pakai angka. Komodo. Nah, ini komodo. Kemudian ujung kulon. Ini loren dulu ya. L. Kebalik boleh? Boleh aja. Ujung kulon. U. Nah, ada 3 kelompok itu. Mulailah dari tengah. Rumusnya itu gitu. Kalau kita mulai dari pinggir, akan bingung. Karena tidak pasti dulu. Kalau yang dari tengah, itu pasti. Yang pernah ke ketiga-tiganya ada 4 orang. Mulailah dari sini. Jadi di sini ada 4. 4 orang di sini. Dah. Kalau di situ sudah kita, saya pakai warna lain aja deh. Sami mawon. 4. Kita lihat di situ yang ketiga-tiganya 4. Kemudian disebutkan yang tidak ketiga-tiganya ada 7. Tapi 7. Di luarnya 7. Nah, langkah keduanya kita akan ngitung yang di sini, sini, sini. Itu yang akan kita tentukan dulu. Jangan langsung yang saja. Jadi maksudnya yang komodo dan ujung kulon saja. Lorenz dan ujung kulon saja. Komodo dan loren saja. Itu yang mau kita tentukan. Kebetulan yang loren dan komodo ini yang mau ditanyakan. Belum tahu berapa, maka di situ dimisalkan X. Kita misalkan di situ ada berapa? Ada X. Saya kasih warna. Nah ya. Namanya X. Kuncinya di situ. X itu untuk membantu yang belum jelas. Sedangkan yang di sini sama di sini, K dan U tadi ada 20. Sudah punya 4, kurangnya 16. L dan U dibilang ada 9. 9 sudah punya 4, kurangnya 5. Hasilnya gini. Nah, setelah di sini, kita baru ngitung yang K saja, L saja, U saja. Sebenarnya tadi temanmu mengatakan yang U saja itu sebenarnya nggak usah ditulis 45 itu. Tapi biar tetap prosedural ya. Ini di sininya. Kata-kata ujung kulon 70. Ujung kulon 70. Sudah punya 16, sudah punya 4, sudah punya 5.
Kekurangannya berapa? 45. Nah, kemudian sekarang yang di sini masalahnya. Komodo dikatakan berapa komodo? 54. Sudah punya 16, sudah punya 4, sudah punya X. Maka di sini 54 dikurangi 20, 34. Di sini tulisnya 34. Kok minus X? Kenapa? Minus X. Kenapa minus X? Kan nanti harus dibagi Karena total lingkaran ini 35 min X ditambah dengan X ditambah 4 ditambah 16. Harus ujung-ujungnya ketemu 54 lagi. Maka di situ ada min X untuk menetralkan yang positif X. Jadi satu lingkaran K ketemunya nanti akhirnya 54. Sama untuk yang L juga begitu dengan cara yang sama. Di sini 13 min X. Kenapa 13 min X? Karena kata-kata 22 ada di lingkaran L. Sudah punya 9. Berarti 13 dengan 9 kan 22. Negatif X dengan positif X kan habis. Nah, di sini. Baru sekarang terakhirnya adalah semua lingkaran di pertama, kedua, ketiga, sama di luar lingkaran dijumlah. Maka kemudian artinya gini. 34, sebentar saya selesaikan. 34 min X ditambah di situ X ditambah 4 ditambah 16. Ini sebenarnya semuanya sudah ada di K. Kemudian ditambah 13 min X ditambah 5 ditambah 45 ditambah 7. Ini semuanya dijumlah harus sama dengan semesta. NS. N-nya kecil ya. NS. NS. Semesta itu kalau jumlahnya doang namanya NS. Ini. Nah, inilah yang sebenarnya aljabar tadi. Nanti ada yang coret-coret ya. Itu 16-nya bukannya di atas 4 ya, soalnya ditulis irisan K irisan U sama dengan 20. Ulangi. Karena di soalnya di 16 bukannya harusnya di atasnya 4, karena di soalnya ditulis K irisan U. Itu dibalik. Saya komodonya di sini, ujung kulonnya di sini. Oh, oke. Okay. Boleh dibalik-balik sih. Jadi kalau komodonya di kanan pun sebenarnya boleh. Itu suka-suka kita ya. Jadi KLU boleh dibolak-balik, sama saja. Oke, Pak. Oke. Nah, ini kemudian kita coret-coretnya begini. Jadi misalnya kita mau coret-coret. Aneh, Pak Edi mau bikin warna lain nggak ketemu. Nah, ini yang tadi dibilang aljabar itu harusnya, ini bagaimana menemukan X-nya? Sebenarnya ini negatif X dengan positif X kan habis, hilang, kecoret. Seperti min 5 dengan positif 5 akan habis. Nah, ini jumlahkan semua, 34 tambah 4, tambah 16, tambah 13, tambah 5, tambah 45, tambah 7, begitu. Ininya ketemu 120. Yang kanan. Kan tadi semestanya 120. Kemudian yang ini X negatif, X positif, X negatif. Berarti tetap ada negatif X di kiri.
Terus angkanya ketemunya berapa? 116. Masih tulisannya ya. Ini 124 ya? Iya. 124 min X sama dengan 120. 124 dikurangi berapa supaya 124? 120. 4. 4. Kok bisa, Pak? Apa itu? Kok bisa ada 124? Coba dihitung. Yang ada di lingkaran dan semesta. Yang ada dalam lingkaran. Iya nih, 34 sama 20, 54, 54, 67, 72, 77, 124. Ini, angka ini dijumlah semua, ini, semuanya dijumlahkan. Akan ketemu 124. Sedangkan X-nya ini yang belum ke tulis sama persis, min X. Begitu. Saya tapi caranya beda tapi dapatnya hasilnya sama, Pak. Bagaimana? Itu kan kalau saya itu dikurang dulu, Pak, 120 dikurang 7. Jadi kan 113. 113 saya terus saya kurangin sama yang lainnya, 34 kurang X tambah 16 tambah 4 tambah X tambah 5 tambah 45 tambah 13 kurang X. Terus itu kurang X-nya saya hilangin sama yang 16 tambah 4 tambah X. Jadi 34 tambah 20 tambah 50 tambah 13 kurang X. 113 sama dengan 100. Terus saya jumlahin 34 tambah 20 tambah 50-nya saya jumlahin jadi 104 tambah 13 kurang X. 113 sama dengan 117 kurang X. Lalu saya dapatnya X sama dengan 4. Saya juga sama, Pak, caranya gitu. Bagi saya itu sama sebenarnya. Hanya beda mana yang duluan gitu. Patricia, bagaimana? Sama kayak Nathan. Jadi itu boleh, itu kalau memang kamu praktis begitu silahkan. Saya menggunakan ini, itu pertimbangannya gini, semua yang ada di dalam kotak ini harus totalnya semesta. Makanya saya katakan bahwa jumlah semua bagian-bagian itu harus sama dengan semesta. Begitu. Kalau di tempatmu kan terus 7-nya dipindah ke kanan, seolah semesta kurangi 7. Sama saja.